Selamat datang di channelnya YouTube ISC. Ya, di sini kita mengenal tentang berbagai macam komponen elektronika. Di sini kita sharing, kita berbagi pengalaman dan berbagi ilmu serta belajar tentang elektronika. Yang pertama, kita mengenalkan komponennya dulu ya. Ada beberapa komponen dasar di elektronika. Ada resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor. Untuk resistor sendiri, yang ini ya, ini untuk resistor. Di sini ada berbagai jenis dan berbagai ukuran. Di sini ada resistor tetap dan ada resistor variabel atau VR, variabel resistor. Ini kan untuk modelnya kayak gini. Ini yang untuk 5 watt warna putih. Yang 5 watt itu sudah ada ukurannya di situ. Nilainya udah ada. Nah, kayak gini sepertinya. Udah ada ukurannya kan. Kalau yang ini untuk mengetahui ukurannya dari resistor ini, kita bisa membaca dari gelang warnanya. Dan lanjut yang kedua yaitu kapasitor. Ini adalah macam-macam kapasitor yang sering kita jumpai di komponen elektronika. Tuh ada berbagai jenis kapasitor, mulai elektrolit, MKM, Miller, keramik, tantalum, dan lainnya. Ini ada multi layer kecil. Untuk kapasitor sendiri itu bisa disebut dengan kondensator dan merupakan komponen yang mampu menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Untuk kapasitor sendiri ini disebut dengan farad untuk satuannya, yang menunjukkan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik atau kapasitansi. Ya, dan yang ketiga lanjut lagi ke induktor, yaitu seperti ini modelnya induktor atau lilitan yang melingkar kayak gini ya. Ini inti udara dan ini ada yang inti ferrit kayak ini kayak apa juga bagus sih modelnya. Untuk induktor sendiri ini berfungsi sebagai menyimpan energi di medan magnet akibat tekanan listrik yang melaluinya. Induktor yang ideal terdiri dari kawan yang dililit tanpa adanya nilai resistansi. Berarti ini nilai resistansinya kalau bisa sekecil mungkin itu. Nah, komponen ini digunakan sebagai beban induktif dan ini memiliki sifat-sifat elektrik. Dari sebuah induktor ditentukan oleh panjangnya induktor, diameter induktor, dan jumlah lilitan serta bahan yang melilitnya. Nah, kalau ini kan inti udara, jadi ini untuk nilai induktifnya ini lebih kecil daripada yang menggunakan inti ferrit seperti ini. Ya, lanjut lagi, ini yang komponen keempat, yaitu ini adalah transistor. Yaitu transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi, yang antara lain sebagai penguat, pengendali, penyara, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Ini banyak banget fungsinya. Dan untuk transistor sendiri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada BJT dan FET. Ya, untuk transistor polar sendiri untuk pengendaliannya ini memerlukan tegangan dan arus. Sedangkan kalau untuk jenis MOSFET seperti ini ya, MOSFET ini hanya memerlukan tegangan saja untuk mengendalikannya. Untuk transistor sendiri memiliki dua jenis,
ada NPN dan PNP. Ya, kita cek dulu ya. Tuh, NPN ini pertama ini untuk PNP. Masukkan dulu ya. Kita tes. Kita cek. Nah, ini jenis PNP. Ini terukur kan, ada kakinya ada 3, ada B, C, E. Ini yang kaki 3 ini B, basis, kolektor, emitter. Nah, ini BCT, PNP. Untuk HVA nya 307. Ini tipe A1020. Terus ini yang untuk NPN nya, ntar kita cek ya. Kita lepas dulu. NPN nya ini tipe A10 ini, bentar. C2655. Kita cek ya. Masukkan. Terus kita tes. Ini NPN nya C2655 tipenya. Ini BCT NPN, HVE nya 430, pin 1E, 2C, dan 3B. Untuk jenis transistor NPN ini, untuk mengendalikannya itu menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif. Ini NPN. Kalau yang satunya PNP nya itu pengendaliannya menggunakan arus listrik negatif, sebaliknya ya, min dan plus ini ya. Untuk transistor jenis FET atau MOSFET ini memiliki 3 kaki, yaitu untuk kakinya itu ada G, DS, yaitu yang pertama itu G gate, D drain, S source ya. Yang untuk pengendalian sendiri, ketika tegangan listrik diberikan pada terminal gate, pada terminal pertama ya, terus pada terminal drain ke terminal source atau S, mengalirkan tegangan listrik atau arus listrik. FET ini sering disebut juga transistor unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan membawa saja. Yuk kita cek dulu pakai alat ukurnya. Untuk jenis MOSFET nya ini kita coba yang IRF540. Kita masukkan dulu kakinya di sini. Oke ya. Terus kita testing. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk N channel, yaitu NE MOSFET. Itu untuk RDSO nya 0,4 ohm. Ini kaki pertama gate, kedua drain, ketiga S. Untuk lambangnya seperti itu ya guys. Udah ini. Kita lanjut lagi untuk yang komponen kelima, yaitu ini adalah jenis-jenis dari dioda ya, dioda. Untuk dioda sendiri termasuk komponen elektronika aktif dan yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, ini punya 2 kaki, kakinya anoda dan katoda. Dan yang 4 kaki ini adalah dioda bridge. Ini di dalamnya ada 4 dioda yang sudah dijadikan satu kemasan saja. Dan ini juga ada yang dioda modelnya kaki 3. Ini biasanya ultra fast dioda. Jadi ini 2 dioda jadi satu kemasan. Dan ada yang untuk tegangan rendah, ini dioda Schottky atau dioda yang untuk menghantarkan arus di tegangan rendah. Detailnya banyak ya, ada yang 2 kaki, 3 kaki. Ada juga di sini dioda Zener. Ya. Ini dioda Zener. Ini yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Misal di sini
ada dioda Zener 12 volt, 15 volt. Jadi tegangan itu telah melalui dioda Zener ini akan ditetapkan atau sesuai dengan dioda yang dipasang atau yang bersangkutan, atau disebut juga tegangan Zener. Dan untuk selanjutnya itu ada LED, LED emitting dioda atau dioda emisi atau cahaya. Modelnya kayak ini LED, ini termasuk dioda ya. Oke, ini berbagai warna sih. Ini lanjut lagi untuk yang terakhir ya, yang keenam. Ini ada IC, Integrated Circuit atau komponen elektronika pasif yang terdiri dari gabungan atau ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Untuk IC sendiri itu bermacam-macam, mulai yang berkaki 3 seperti ini IC regulator, ini kaki 3, ini berkaki 8 op amp biasanya, dan berkaki 14, 16 gitu kan. Dan juga mempunyai kaki bahkan sampai ada yang ratusan kaki. Tapi yang tersedia di sini cuma ini ya. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif. Terdapat ESD atau electrostatic discharge. Atau IC juga dapat berfungsi sebagai otak pada sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor, dan yang terdiri dari 16 juta transistor. 16 juta transistor dalam satu IC.